Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Si Effendi. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan laporan kemajuan penelitian saya, yaitu penelitian skimnya yaitu unggulan perguruan tinggi dasar dengan bidang fokus pendidikan teknologi kejuruan. Adapun judul dari penelitian saya yaitu pengembangan asesmen pembelajaran era revolusi industri 4.0 menggunakan learning management system pada mata kuliah bahasa pemrograman. Adapun anggota peneliti pada penelitian ini yaitu pertama saya Hansi Effendi, yang kedua yaitu YK Hendriani, dan yang ketiga Hastria Effendi. Adapun sebagai pendahuluan, latar belakang dari penelitian saya yaitu kebijakan dari Universitas Negeri Padang untuk menggantikan perkuliahan tatap muka dengan pembelajaran online, yaitu sebesar 50%. Kemudian ini diperkuat lagi dengan adanya pandemi COVID-19, maka pembelajaran teori pada semester ini yaitu dilaksanakan full daring. Kemudian pembelajaran praktek pun itu semaksimal mungkin menggunakan platform virtual laboratory. Kalau tidak mungkin nanti hanya bisa dilakukan di minggu ke-10. Berdasarkan sistem informasi eksekutif itu penggunaan platform e-learning untuk pembelajaran ini khusus di Fakultas Teknik di semester Januari-Juni 2020 yaitu sekitar 46%. Dan akibat adanya pandemi COVID ini di Juli-Desember tuh udah hampir 100% dosen-dosen tuh menggunakan e-learning untuk pembelajaran karena memang dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara full daring. Kerisauan peneliti dalam hal ini yaitu mengenai konten dan desain pembelajaran. Dari sistem informasi eksekutif itu sebenarnya kalau kita masukkan saja beberapa materi saja itu sudah dianggap menggunakan e-learning. Tapi kalau kita masuk secara lebih dalam ke dalam masing-masing e-learning yang digunakan oleh dosen, di situ mungkin dapat kita lihat berbagai permasalahan nanti. Baik itu dari segi kontennya maupun desain pembelajaran. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya dosen yang melakukan pembelajaran itu hanya sekedar memindahkan yang biasanya tatap muka itu menjadi tatap maya. Biasanya seperti misalnya dia kuliahnya hari Senin jam 7 sampai jam 9, nah mereka melakukan tatap maya dengan menggunakan platform seperti Zoom maupun Google Meet itu dari jam 7 sampai jam 9 itu. Jadi hal ini tentu tidak akan akan mengurangi esensi dari e-learning itu sendiri. Karena pembelajaran e-learning yang merupakan pembelajaran yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan sesuai dengan uh, sesuai dengan kecepatan mahasiswa itu tidak akan terlaksana. Jadi siswa permasalahan akan muncul jika dosen dan mahasiswa masih berpikir bahwa pembelajaran itu harus sinkron. Jadi beberapa permasalahan yang didapat melalui observasi terbatas mengenai pengelolaan pembelajaran menggunakan e-learning itu yaitu pada dasarnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu teknis seperti tadi, masih ada kendala-kendala walaupun semua dosen itu sudah diberikan pelatihan dalam mengelola pembelajaran berbasis e-learning, tetapi masih ada juga yang bermasalah secara teknis. Kemudian juga mahasiswa juga memiliki masalah teknis seperti misalnya tidak ada jaringan dan lain sebagainya. Kemudian kalau secara psikis contohnya yaitu masih ada juga itu dosen yang menganggap bahwa pembelajaran e-learning ini tidak bisa menggantikan tatap muka dan tidak bisa juga meningkatkan atau membuat mahasiswa belajar. Seperti itu. Dan sosial dan budaya yaitu belum terbiasanya baik dosen maupun mahasiswa belajar menggunakan platform-platform e-learning ini.
Jadi tujuan penelitian saya ini itu mengembangkan model sistem yang valid, praktis, dan efektif, khususnya yaitu di bagian evaluasi pembelajaran. Jadi mungkin dari segi konten itu beberapa penelitian saya sebelumnya itu sudah saya coba dan sudah efektif. Itu saya mengembangkan ada problem based learning berbasis blended, kemudian ada blended project based learning dan juga sudah dicoba efektivitasnya sudah oke. Nah, tetapi mungkin di bagian evaluasi itu masih belum dikembangkan dengan baik. Di mana evaluasi yang ini dikembangkan ini berbasis model ini itu diharapkan bisa kita kelola secara baik. Misalnya kalau kita menggunakan kuis tidak hanya multiple choice tetapi menggunakan berbagai macam model kuis yang sesuai dengan pembelajaran yang kita harapkan. Seperti itu. Di antaranya nanti ada seperti misalnya higher order thinking skill, bagaimana membuat sebuah soal yang HOTS, kemudian yang mengadopsi 4C, juga misalnya Internet of Things, berbasis internet semua, dan juga kalau sesuai dengan era revolusi industri 4.0 itu kalau bisa kuis-kuis itu semuanya otomatis. Maksudnya jika setelah menyelesaikan kuis itu atau menyelesaikan evaluasi pembelajaran, siswa akan mendapatkan feedback secara langsung dari apa yang dilakukannya melalui evaluasi tersebut. Sehingga nanti pun di akhir dosen pun bisa nanti membuat atau menghitung nilai pembelajaran mahasiswa secara daring itu secara otomatis juga dengan mengakumulasikan semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu secara online. Jadi ini peta jalan roadmap penelitian. Jadi memang di 2020 ini fokus saya itu ke pengembangan asesmen era revolusi industri 4.0 pada mata kuliah pemrograman. Kalau mengenai konten-konten dan model pembelajaran itu sudah saya coba lakukan di beberapa tahun sebelum ini dan itu sudah efektif. Tetapi memang untuk asesmennya yang ingin saya kembangkan itu berbasis ERI 4.0 di mana kata kuncinya yaitu otomatik, kemudian HOTS, kemudian bisa dilakukan feedbacknya juga otomatis seperti itu. Kemudian semuanya berbasis Internet of Things, jadi tidak ada lagi yang manual. Jadi metodologi penelitiannya itu menggunakan AD, Analysis, Design, Develop, Implementation, and juga Evaluation. Di mana Analysis, Design, dan Develop itu dilakukan pada tahun pertama dan Implement dan Evaluation-nya itu dilakukan di tahun kedua. Pada analisis itu dilakukan analisis mengenai potensi masalah melalui wawancara terbatas dengan mahasiswa yang telah belajar menggunakan e-learning. Pada beberapa waktu lalu telah dilakukan wawancara ke 30 mahasiswa dan didapatkanlah beberapa masalah kendala yang sebenarnya pada dasarnya masalahnya yang dihadapi itu masalah teknis. Masalah teknis mengenai jaringan yang tidak ada, kemudian juga kuota yang banyak sekali digunakan jika menggunakan Zoom. Jadi ini mungkin kalau kita bisa memberikan masukan kepada dosen bahwa pembelajaran tidak harus sinkron, ini mungkin bisa kita atasi. Kemudian analisis kebutuhan sistem yang ada di Universitas Negeri Padang itu sebenarnya sudah cukup memadai. Asalkan tadi bahwa kita mengerti karakteristik dari e-learning. Bahwa e-learning itu tidak hanya atau tidak harus semuanya dilakukan secara sinkronus. Kemudian pada analisis karakteristik mahasiswa, di mana di sini dilakukan mahasiswa yang belajar dan mengambil mata kuliah WhatsApp pemrograman itu dilakukan kuesioner gaya belajar VAK yang telah dikembangkan pada penelitian sebelumnya. Dan pada analisis ini juga didapatkan hasilnya lebih dari 50% itu mahasiswa itu memang memiliki gaya belajar visual. Tapi nanti dalam pengembangan bahan ajar maupun pengembangan evaluasi nanti tidak melulu nanti kita lakukan juga sesuai dengan gaya belajar visual, tetapi semuanya kita coba adopsi, tapi memang mungkin dominannya itu gaya belajar visual. Kemudian nanti di analisis juga sudah dilakukan pemetaan gaya belajar dengan bahan ajar yang akan dikembangkan. Kemudian
media pembelajarannya, tugas-tugas, strategi pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, ini sudah dilakukan analisis, nanti telah dibuat tabelnya untuk mahasiswa dengan gaya visual itu tugas-tugas yang cocok dengan dia apa, strategi pembelajaran apa, kemudian ujiannya atau asesmennya bagaimana itu telah dilakukan. Kemudian pada tahap desain itu penentuan tools untuk aktivitas yang akan digunakan dan evaluasi pembelajaran. Jadi pada tahap ini didesain strategi pembelajaran mata kuliah pemrograman dan penentuan aktivitas dan penilaian pembelajaran tatap muka dan online. Jadi di dalam LMS itu ada beberapa aktivitas dan juga sumber-sumber belajar yang bisa kita gunakan. Kalau untuk evaluasi itu kita menggunakan kuis. Selama ini kuis yang digunakan yaitu hanya berupa multiple choice, tetapi pada mata kuliah ini tidak hanya dikembangkan multiple choice, tetapi juga beberapa yang lain seperti contohnya mencocokkan antara suatu konsep dengan pengertiannya, kemudian melengkapi program dan lain sebagainya. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan model pembelajaran pada mata kuliah ini, ya seperti saya bilang tadi bahwa ada problem based learning, ada project based learning, dan itu telah efektif. Tapi implementasi ini masih kurang mengoptimalkan fitur-fitur aktivitas dan yang ada di Moodle. Jadi nanti akan disesuaikan lagi sintak-sintaknya dengan aktivitas apa yang cocok untuk sintak itu. Karena ini memang karena COVID ini harus disesuaikan lebih jauh, karena pada tahun-tahun sebelumnya itu dikembangkan untuk blended. Jadi ada juga aktivitas yang menggunakan tatap muka di kelas. Jadi untuk desain pada penelitian ini akan dilakukan secara full daring juga. Jadi ada beberapa penyesuaian di dalam aktivitasnya. Jadi makanya perlu pada tahap desain ini dipelajari betul aktivitas apa yang ditawarkan oleh model, kemudian nanti kita gunakan untuk dalam pembelajaran, strateginya juga dalam bentuk medianya dan juga dalam bentuk evaluasinya nanti. Kemudian pada pengembangan itu pengembangan materi, penugasan, penilaian pada mata kuliah bahasa pemrograman untuk 1 semester, di mana pada penelitian ini materi sudah dibuat, kemudian sudah dibuat dalam bentuk buku ajar juga. Sekarang dalam tahap pengurusan ISBN-nya. Penugasan juga ada di dalam buku itu beberapa tugas-tugas studi kasus. Kemudian penilaian pada mata kuliah bahasa pemrograman nanti atau asesmennya itu nanti dilakukan dengan menggunakan kuis tadi. Kuis tadi tentu dicoba beberapa fitur yang ditawarkan oleh model, tidak hanya multiple choice. Kemudian materi penugasan dan penilaian dikembangkan sesuai dengan karakteristik mahasiswa tadi yang telah dilakukan pada tahap analisis. Kemudian pada tahap ini juga akan dikembangkan asesmen RI 4.0 itu, di mana salah satu indikatornya itu penilaian aktivitas siswa itu akan dilakukan secara online dan up to date. Jadi jika ada tugas-tugas akan diberikan feedback, kemudian jika ada misalnya diskusi juga nilainya akan diberikan nilainya itu kepada siswa. Jadi setiap diskusi itu dinilai. Kemudian kalau ada misalnya kuis atau evaluasi formatif atau asesmen untuk ujian formatifnya, maka juga akan langsung tahu siswa mana yang benar dan mana yang salah. Jadi mahasiswa akan langsung dapat melihat perolehan nilai yang didapatnya pada suatu topik tertentu sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan sistem. Jadi nanti akan disesuaikan juga apakah sistem mampu melakukan itu secara otomatis atau tidak. Di akhir pembelajaran semua nilai diakumulasi oleh sistem nanti sehingga dosen tidak perlu menghitung kembali perolehan nilai siswa berdasarkan aktivitas yang dilakukannya. Jadi kita tinggal menggenerate formula untuk nilai, kemudian nilainya akan muncul. Kemudian di tahap implementasi dan evaluasi ini akan dilakukan pada tahun kedua, yaitu di mana kita akan melakukannya langsung ke kelas real nyatanya. Jadi apa yang kita kembangkan pada tahun 1 ini nanti akan kita uji cobakan di tahun kedua untuk melihat efektivitasnya. Jadi ini kalau kita lihat tahapannya di sini, di mana nanti luaran tahun 1 itu kalau bisa itu draft HKI atau mungkin HKI kalau bisa selesai di akhir tahun ini. Kemudian artikel 1 di accepted atau publish, dan juga ada buku referensi.
Nah, jadi luaran penelitian yang telah dicapai pada penelitian ini masih dalam tahap apa juga pengurusan. Jadi ada hak cipta nanti, di mana nanti buku model asesmen RI 4.0 berbasis LMS model ini akan diurus hak ciptanya. Sekarang masih sedang dibuat karena belum masih ada sedikit yang perlu di dicobakan pada tahap penguji cobaan tools-tools yang ada di Moodle itu. Jadi ini nanti akan dimasukkan ke buku model. Jadi buku model ini akan dibuatkan modelnya, kemudian tutorial untuk dosen untuk menggunakan beberapa asesmen menggunakan kuis itu. Jadi tidak hanya multiple choice, tapi bagaimana menggunakan berbagai macam bentuk dari kuis itu akan dimasukkan ke buku model ini sedang dikerjakan. Jadi ini akan dibuatkan nanti buku modelnya, yaitu HKI-nya. Kemudian sekarang juga sedang dibuat media pembelajaran untuk mata kuliah bahasa pemrograman untuk Android. Contohnya itu halaman utamanya ada pada bagian ini. Ini sedang juga dikerjakan. Jadi bukunya sudah selesai, maka sekarang sedang memasukkan materi, di mana nanti ada di sini materi, kemudian kompetensi, ada praktikumnya juga bahasa pemrograman, ada juga nanti evaluasinya. Jadi ini bentuk awal dari media berbasis Androidnya itu. Ini juga sedang memasukkan bahan ajar. Karena bahan ajar sudah selesai, jadi sedang dimasukkan ke dalam ini. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai itu akan diurus juga HKI-nya. Nanti akan dimasukkan ke Play Store. Kemudian luaran, kalau kan sebenarnya di awal ketika membuat membuat proposal itu luarannya sebenarnya artikel di jurnal internasional, kalau bisa di accepted. Sekarang sudah dibuat juga artikel di jurnal internasional, tapi belum disubmit karena masih dalam bentuk draft. Kemudian buku hasil penelitian BSBN ini sudah diurus ISBN-nya. Yang dari ISBN itu yang diurus, yaitu buku dengan judul ini algoritma dan pemrograman dalam asasi studi kasus pada bidang elektro. Karena dilihat di sistem itu ya, luarannya itu adalah 3 ini atau, jadi maksudnya boleh artikel jurnal, boleh buku, boleh 3 artikel proceeding terindeks. Tapi kalau buku ini sudah diurus ISBN-nya, sudah selesai, sedang diurus ISBN-nya saja lagi. Kemudian kalau untuk artikel masih dalam bentuk draft. Kemudian untuk proceeding itu rencana ada di progress yang diadakan oleh LP2M. Itu ada 3 artikel juga yang mau disubmit di sana. Karena dalam penelitian ini juga membawa beberapa mahasiswa, di mana nanti ada beberapa artikel yang akan disubmit. Sebagai contoh nih, nanti ada pengembangan e-assessment menggunakan LMS berbasis model pada mata kuliah bahasa pemrograman di UNP. Kemudian ada pengembangan e-assessment menggunakan Google Form. Ada mahasiswa yang juga tertarik dengan judul ini, tapi dia tidak mau dengan menggunakan LMS, tapi menggunakan Google Form. Jadi nanti selain dengan menggunakan LMS ini juga akan dilihat bagaimana tawaran-tawaran yang ada pada Google Form untuk membuat sebuah kuis atau evaluasi yang secara otomatis, dan tentu tidak multiple choice juga beberapa model selain multiple choice juga untuk bahasa pemrograman. Jadi ada mahasiswa ini, dia sedang juga melakukan penelitian tentang itu, yaitu pengembangan e-assessment menggunakan Google Form pada mata kuliah bahasa pemrograman di Universitas Negeri Padang. Kemudian yang terakhir, artikel terakhir itu model asesmen RI 4.0 pada mata kuliah bahasa pemrograman di UNP. Jadi ada 3 artikel ini nanti akan disubmit di progress. Sekarang masih sedang dalam tahap pengerjaan, sedang dilakukan karena ini masih sedang mencari membuat data-datanya, mencari data-datanya. Kemudian nanti luaran tambahan penelitian itu buku ajar. Jadi telah selesai ini, sebenarnya tinggal tahap ISBN-nya saja lagi. Itu untuk buku judulnya Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa C untuk studi kasus pada bidang teknik elektro. Jadi itu mungkin hasil capaian dan luaran yang telah dihasilkan pada kemudian sebenarnya dari analisis awal bisa juga dibuatkan artikelnya, tapi mungkin nanti akan dikeluarkan pada jurnal apa saja nasional
terakreditasi atau SINTA. Mungkin itu yang bisa saya laporkan mengenai laporan penelitian saya. Terima kasih terhadap LP2M, juga PNBP UNP, Fakultas Teknik yang telah membolehkan saya melakukan penelitian di sana, dan juga jurusan atau prodi Pendidikan dan Elektro, dan juga Teknik Informatika yang juga mengizinkan saya untuk meneliti di sana, melakukan wawancara dengan mahasiswa dan juga dosen. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya laporkan pada tahap ini. Kemudian mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.